Menteri PU Dodi Hanggodo sebelumnya mengatakan bahwa anggaran untuk IKN tidak ada karena diblokir. Tapi akhirnya dibantah oleh Istana, begitu juga Sekjen Kementerian PU yang akhirnya meluruskan pernyataan Menteri PU bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal biasa. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa antara Menteri dan Istana tidak sinkron penjelasannya soal anggaran IKN ini? Apakah sebenarnya dananya ada atau tidak? Lalu bagaimana pula kepastian pembangunan IKN ke depannya? Apakah akan semakin molor? Saya akan berbincang dengan ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Halo, selamat malam Pak Ahmad, apa kabar nih Pak Ahmad? Selamat malam Mas Iqbal, kabar baik. Baik, Sehat juga ya. Baik, alhamdulillah. Pak Ahmad, langsung saja nih Pak Ahmad. Bagaimana respon Anda soal pernyataan antara Menteri PU dan juga akhirnya dibantah oleh Istana? Ini apakah terlihat bahwa tidak ada sinkronisasi antara Istana dan juga menteri-menterinya begitu Pak? Iya, saya melihat ini agak mencela-mencela ya terkait mengenai anggaran IKN ya. Kalau kita ingat misalkan PU ya yang terakhir bicaranya anggarannya diblokir, kemudian diklarifikasi oleh Hasan tadi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, bahwa diblokir bukan berarti tidak ada. Kemudian sebelumnya itu dikatakan bahwa ada efisiensi yang masuk di dalam anggaran PU dan itu akan juga mengenai IKN. Tetapi di hari sebelumnya Pak Bas ya mohon maaf, Kepala OIKN itu mengatakan malah ada penambahan ya sampai kemudian 14,4 triliun. Jadi narasinya itu kok beda-beda ini antara kepala otoritas IKN, Menteri PU, komunikasi. Jadi sebenarnya ini menimbulkan satu ketidakpastian bagi publik. Pertanyaannya adalah ada tiga jadi Mas. Ini diblokir, atau dipangkas, atau ditambah. Nah saya kira ketiganya ini publik butuh satu kepastian yang mana sebenarnya ya, termasuk juga saya kira investor. Karena semuanya punya konsekuensi buat bisnis mereka dan juga buat publik tentunya, apakah dana APBN yang dikumpulkan oleh publik melalui pajak itu dimanfaatkan secara tepat atau tidak, Mas Iqbal. Berarti ini artinya bahwa IKN ini bukan prioritas? Saya menangkap kelihatannya ada perubahan kebijakan terkait IKN, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak tegas. Saya masih berharap Pak Prabowo dengan timnya itu mendengarkan masukan dari publik, masukan dari akademisi terkait mengenai IKN ini. Kita melihat IKN ini sebetulnya anggarannya besar, tetapi nilai manfaatnya buat kesejahteraan publik itu masih diperdebatkan. Bahkan saya katakan sangat kecil lah. Karena kita hanya memindahkan pusat pemerintahan, bukan memindahkan pusat bisnis. Sehingga multiple efeknya terhadap perekonomian itu terbilang kecil. Nah kita berharap Pak Prabowo mendengarkan bahwa memang IKN ini seharusnya tidak lagi menggunakan APBN. Karena kita sudah melihat ini 80% dari APBN yang sebagai dari yang direncanakan itu udah keluar 80% dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini. Apalagi dengan ada penambahan 2025 itu 14 triliun, saya kira komposisinya dibandingkan dengan direncanakan sudah sangat tinggi. Berarti bisa sampai 90% dari yang direncanakan. Sementara partisipasi swasta dan juga BUMN dan BUMD yang direncanakan itu menjadi porsi terbesar ya, KPBU istilah dari Pak Jokowi dulu ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha, itu ternyata realisasinya masih di bawah 30%. Artinya sebenarnya fokus dari pembangunan IKN kalau seandainya ingin tetap dilanjutkan ya fokus aja kepada partisipasi swasta. Sudahlah APBN kita ini diberikan atau direalokasikan untuk belanja yang lebih berkualitas, yang lebih menjamin kesejahteraan publik begitu. Menurut Anda, menurut analisa Anda nih Pak Ahmad, apa yang menyebabkan begitu kecil begitu investasi dari pihak-pihak luar begitu seperti BUMD maupun investor-investor asing? Salah satu alasan ya, terutama kalangan investor ya, itu karena ketidakpastian dari IKN itu sendiri. Dan saya rasa ini sudah dibaca saat di awal ya, ini dideklarasikan di tahun 2022, tetapi kemudian masa jabatan Pak Jokowi itu hanya sampaikan 2024. Jadi tersisa 2 tahun, sementara proyek ini adalah proyek besar dan sifatnya adalah multi-years. Jadi sebenarnya kalangan investor itu ragu terhadap kepastian dari IKN ini. Itulah kenapa saya berkali-kali sampaikan bahwa IKN ini di mata investor adalah wait and see, ya, karena tidak jelas daya dukung investor
itu sangat minim. Yang kedua alasannya adalah kondisi geopolitik dunia sekarang ini sedang mengalami turmoil ya, dengan arti banyak ketidakpastian, terutama kaitannya sama Rusia, sama Middle East ya. Itu semua membuat investor-investor besar itu juga tidak mau mengambil langkah yang gegabah dalam berinvestasi. Dan saya kira situasi yang tidak aman ini biasanya mereka sikapi dengan ya berinvestasinya tidak secara besar-besaran, melainkan investasi yang sudah ada dan itu mungkin menambah atau memberlanjutkan investasi sebelumnya. Untuk membuat investasi baru saya kira kalangan investor juga berpikir dua kali. Dan itulah kemudian terbukti dari mundurnya SoftBank dan berbagai investor lain dari Timur Tengah ya. Bahkan yang kemarin datang ke Timur Tengah itu dari Timur Tengah itu bukan untuk IKN ternyata, untuk membiayai 3 juta rumah ya yang merupakan programnya Kementerian Perumahan gitu. Nah, ini juga menambah menurut saya satu ketidakkonfidenan kalangan investor terhadap keberlanjutan proyek IKN itu. Apakah ini artinya bahwa nantinya ini kan sebagian besar didominasi oleh APBN. Lalu apakah nantinya ini akan seperti kereta Wus juga yang seluruhnya akan didanai oleh APBN itu sendiri kalau menurut Anda? Ini yang kita khawatirkan betul ya. Kalau kita ingat cerita kereta api cepat misalkan, kereta cepat ini kan dijanjikan awalnya tidak menggunakan APBN. Ya, kemudian kenapa kita sign dengan pihak BUMN-nya China gitu, karena ini menjanjikan satu liabilitiesnya terhadap APBN itu tidak banyak. Tapi kemudian tidak hanya akhirnya menggunakan APBN, tetapi proyek ini pun sebetulnya agak larut ya, agak delay begitu. Nah, karena ketidakmatangan dari proyek inilah yang kemudian itu kita juga bisa berkaca kepada IKN, jangan-jangan IKN akan seperti hal ini juga. Indikasinya apa? Investornya tidak banyak yang datang, kemudian juga ada ketidakpastian dalam arti apakah ASN pindah, kan kemarin itu zaman Pak Jokowi misalkan dipastikan tahun akhir 2024 pada pindah. Tapi kemudian kan di awal 2025 ini Pak Prabowo mengatakan tidak ada IKN yang ke ASN yang ke IKN sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya tidak jelas lah begitu. Nah, ini yang saya kira khawatirannya akan sama, jangan-jangan ini akan over budget dari APBN karena perencanaannya tidak matang, atau mendingan kita berpikirnya ya daripada over budget dan kemudian nilai manfaatnya juga sedikit buat publik, lebih baik ini dibiarkan dalam arti seperti ini ya, mungkin hanya maintenance dan kemudian mengundang, inilah tugas kepala otoritas saya kira, mengundang investor-investor lain selain APBN untuk berinvestasi di IKN gitu. Kalau seandainya investor swasta yang lain juga tertarik ya saya kira bagus, dan saya kira tidak perlu APBN lagi dikeluarkan untuk IKN. Tapi kalau dengan hanya mengandalkan APBN bisa nggak untuk membangun IKN ini sampai selesai? Oh, tentu saja ini melanggar dari perencanaan awal ya. Perencanaan itu kan APBN itu hanya 20%. Dan itu disebutkan kawasan inti ya, kawasan inner circle-nya. Sementara kawasan-kawasan yang lain kan disebutkan ada kawasan rekreasi, kawasan kesehatan, ada kawasan perbelanjaan. Itu semua dibiayai melalui swasta. Tentunya kalau seandainya ini dibiayai oleh APBN semua, waduh ini nggak akan mungkin ya. Di samping itu juga APBN kita tidak akan mencukupi. Kita punya program-program lain yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo seperti MBG, 3 juta rumah buat orang-orang MBR, dan program swasembada pangan yang ketiganya ini adalah program unggulan Pak Prabowo. Jadi saya kira secara realistis ya pada akhirnya menurut saya Prabowo akan menimbang bahwa anggaran untuk IKN ini ya sebaiknya dikurangi secara bertahap, ataupun kalau bisa dihentikan secara total, biarkan kemudian IKN ini berjalan dengan bisnis to bisnis saja tanpa ada intervensi dari pemerintah begitu. Apakah ini ada kemungkinan bahwa nantinya berujung akan mangkrak begitu ya? Kita jangan sampai seperti itu, karena uang sudah sekitar 70-an triliun kalau saya tidak salah yang sudah diinvestasikan di sana. Nah, apakah ada kemungkinan akan berujung ke mangkrak itu atau seperti apa? Dia bisa jadi mangkrak manakala
memang kondisinya sudah tidak kondusif ya, baik itu kondisi perekonomian global ataupun kondisi APBN kita. Mungkin kondisi APBN kita belum seideal yang diharapkan di awal begitu ya, makanya sebetulnya ini 50% punya potensi untuk mangkrak. Tetapi kita berharap masih ada lah investor-investor lain yang seperti disampaikan bahwa ini sebetulnya ada, tetapi mereka wait and see. Ya kita lihat saja apakah investor dari Arab Saudi atau investor dari Timur Tengah, dari China atau dari negara lain mungkin saja berinvestasi. Tetapi memang potensi untuk mangkraknya itu sekarang jauh lebih besar, Mas Iqbal. Dan ini sebetulnya adalah kerugian buat kita sebagai bangsa. Karena kita sudah mengeluarkan APBN ini 72 triliun lebih. Dan kita saat ini belum mendapatkan return apapun. Ya, baik itu yang sifatnya tangible, bisa diukur dengan uang, ataupun yang sifatnya intangible. Bayangkan kalau 72 triliun itu kita investasikan kepada kesehatan, kepada pendidikan, ini akan jauh lebih bermanfaat. Makanya saya kira ini perlu ya untuk dievaluasi kembali anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Dan kemudian kalau seandainya ada unsur, saya katakan ada unsur ya konflik kepentingan ataupun ada penyalahgunaan kewenangan, mungkin juga korupsi, saya kira ini harus dibongkar juga biar makin apa istilahnya makin govern bahwa IKN ini memang satu proyek yang disusun secara tergesa-gesa dan hanya ambisi 1-2 elit saja saat itu. Gitu. Pak Ahmad, singkat saja, saat ini pemerintah terus berusaha untuk mencari investor, tetapi nyatanya hanya sedikit saja yang mau menginvestasikan uangnya begitu ya di IKN ini. Nah, kalau saran dari Anda, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus diperbaiki? Saya kira begini, kalau kondisi APBN kita dan kondisi masyarakat kita baik-baik saja, saya kira mungkin bisa dilanjutkan dengan rencana awal ya. Tetapi kan by fact ya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita tidak mau proyek ini mangkrak dan kemudian sia-sia APBN yang ditanamkan di sana. Oleh karena itu menurut saya yang paling logis adalah ini dievaluasi, kemudian diputuskan kalau seandainya memang APBN kita tidak kuat dan kemudian kita akan mengarahkan segenap potensi yang ada saat ini terutama birokrasi OIKN itu untuk mengundang sektor swasta sebanyak-banyaknya. Apa yang mereka butuhkan kita bisa sediakan begitu tanpa kemudian membebankan APBN. Tetapi kalau ternyata itu juga tidak, maka desain dari IKN ini harus dirubah. Yang awalnya adalah ibu kota modern, ibu kota Nusantara, ya sekarang mungkin jadi kawasan tertentu saja, misalkan kawasan yang sifatnya adalah kawasan teknologi atau kawasan pariwisata yang ramah lingkungan atau kawasan lain yang sifatnya bisa mendapatkan tetap manfaat dibandingkan dia mangkrak begitu. Tapi saya kira ini harus diputuskan biar tidak ada biar ada kepastian baik itu dari sisi investor ataupun dari sisi publik yang concern kepada dana-dana publik itu agar dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kepentingan mereka sendiri begitu. Baik, lagi-lagi kita mesti ada kepastian dan juga mungkin transparansi begitu. Jangan sampai nantinya ada perbedaan lagi pernyataan dari Menteri PU dan juga dari Istana sendiri. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat yang sudah memberikan insight-nya kepada kita semua di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.